Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 16 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita tadi pagi, Bapak Ibu sudah beribadah kepada Tuhan ya hari Minggu. Setiap kita memuji akan nama Tuhan, bergaulah karib dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan malam hari ini sama kita berjumpa dengan Tuhan. Ini merupakan hari Sabat. Hari Sabat artinya membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus, membangun hubungan intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, siap melaksanakan perintah Tuhan. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian Dia Jama sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini. Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah, bangsa Israel banyak melupakan firman Tuhan. Mereka lalai terhadap janji Tuhan. Dia tidak mentaati akan firman Tuhan. Sama halnya dengan orang Kristen saat ini. Banyak anak-anak Tuhan lalai, tidak cinta firman Tuhan. Banyak melanggar, masuk di dalam pelanggaran dosa. Tapi mari buat Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini, sebelum kita tidur, mari kita minta Tuhan, jamah hidupku. Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya kita tidak melanggar firman Tuhan, tapi berada di dalam kasih karunia Tuhan. Itu kita mau taat, kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Karena teringat firman Tuhan, Tuhan jama seorang perempuan yang lelehan darah, dijama sama Tuhan. Sebelum saya menyanyikan Yesus jama, ada anak Tuhan yang dijama Tuhan. Dalam Markus pasal 5 ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada pertolongan. Asal kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan kan jama hidup kita. Jangan pernah melupakan akan firman Tuhan, tapi taatlah kepada firman Tuhan. Tertindih dengan beban berat, amin, haleluya. Dosa dunia menjerat, amin, haleluya. Lalu ku datang kepada Yesus, haleluya. Dia ubah seluruh hidupku, amin, haleluya. Yesus jama segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. Bertemu dengan Juru Selamat, amin, haleluya. Sejak Yesus jama hidupku, amin, haleluya. Ku selalu memuji Dia Yesus. Kau ubah seluruh hidupku, amin, haleluya. Yesus jama segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, oh haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru, amin. Sejak berjumpa dengan Yesus, termasuk hidup saya sejak berjumpa dengan Yesus jama oleh Tuhan, termasuk Bapak Ibu semua yang sudah mengalami zaman Tuhan, pasti hidupnya berubah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Di dalam Alkitab tertulis, Sakius
waktu berjumpa dengan Tuhan di zaman hidupnya. Lukas 19 ayat 8 dikatakan, ini zaman Yesus kepada Sakius, diubahkan sama Tuhan. Sakius berubah menjadi anak Tuhan yang baik dan bertobat. Ayat 8 demikian firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Ini Sakius terbukti dijamah sama Tuhan. Kalau dijamah Tuhan, hidup menjadi baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, membaca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Saya buka dulu Alkitab ini. Kertasnya kalau buka nih kadang-kadang masih nempel-nempel, sudah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak dijamah oleh Tuhan Yesus, hidupku menjadi baru. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Oh, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu, oh haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
Hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini, sebelum kita berbaring tidur, mari kita membawa kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Biar hari-hari hidup kita diperbarui Bapak Ibu ya. Seperti saya hari-hari diperbarui. Karakter kita apapun. Seperti tadi firman Tuhan katakan, jadi di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup baru di dalam Kristus. Karena sejak alami berjumpa dengan Tuhan. Sakyus berjumpa dengan Tuhan, bertobat. Dia tadinya suka meres orang-orang saudara ya. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang kuperas semua dikembalikan kepada mereka. Hidup menjadi baru. Oh, tidak gampang saudara. Ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mudah orang bisa berubah. Yang ada jelas orang makin hari makin jahat. Makin hari hidup di dalam dosa. Dikuasai oleh dosa. Diperhamba oleh dosa. Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Segala ikatan-ikatan dosa, semua dilepaskan dalam nama Yesus. Yang tadi mungkin kecanduan, mabuk-mabuk. Sejak berjumpa dengan Tuhan, sudah tidak mabuk lagi. Kalau tadi sering kali merokok, satu hari mungkin 3, 4, sampai 5 bungkus rokok. Tapi berjumpa dengan Tuhan, semua dibungkus oleh darah Yesus. Tidak pernah merokok satu batang pun, tidak pernah lagi merokok. Mulutnya dikuduskan. Jadi tubuh jiwa roh kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Untuk kita belajar hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dengan tema, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah. Mereka bangsa Israel. Dia melupakan janji Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, tidak pernah melupakan janji Tuhan. Oh haleluya. Karena Yesus itu luar biasa. Cintanya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita memakin hari mau cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Malam ini kita baca Yeremia pasal 22. Kalau tadi pagi 21 selesai, sekarang 22 terus lakukan setia. Sampai nanti kitabnya lebih habis, masuk di dalam kitab Ratapan saudara. Terus ya, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena tidak ada juru selamat lain buat kita. Hanya dia Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Saya mau baca ayat 1 sampai 9 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikan di sana firman ini. Mohon maaf saudara ya. Bersin hidung saya gatal. Saudara minta ampun dalam nama Yesus. Tidak gatal lagi, tidak bersin lagi. Tuhan Yesus tolong kita. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Orang yang sudah hidup baru saudara ya, tidak boleh melakukan kejahatan. Ini yang ini ya. Orang bangsa Israel ya, ditegur melalui hambanya Nabi Yeremia supaya bicara kepada Raja Yehuda sampai pesan ini, jangan memeras-meras orang karena bangsa Israel begitu. Sampai sekarang kan banyak orang peras-peras itu saudara, yang menindas orang lemah. Tidak boleh saudara ya. Jadi benar-benar kita ikuti firman Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua ini, maka melalui pintu gerbang istana ini akan bergerak berarah masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendari kereta dan kuda, mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab inilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Lebanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiamin orang ya.
Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon atas pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewat kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Ayat 9 yang terakhir. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Ada perbedaan saudara ya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ini firman Tuhan katakan, kalau kamu taat kepada firman Tuhan, jangan melakukan penindasan, pemerasan, kejahatan. Pokoknya jangan bertindak kejahatan. Jangan bertindak sewenang-wenang. Jangan bertindak melanggar firman Tuhan. Tapi marilah kita takut akan Tuhan, ya, rendah hati taat kepada firman. Kalau taat kepada firman, diberkati Tuhan. Ini bukti nyata ayat kelima. Tapi jika kamu tidak kalau mendengarkan firman Tuhan, beda dengan ayat keempat. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua ini, maka melalui pintu-pintu gerbang istana akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendari kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan artinya buat kita ini sekarang, ya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita cinta Yesus, pasti hidup kita diberkati sama Tuhan, ya. Apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil, ya. Karena sumber segala berkat datang dari Engkau. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada firman, melanggar firman, hidupnya tidak benar, ya. Jadi Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan kata saya dengan ada rentenir, memberikan suku bunga yang tinggi. Gak boleh, sudah boleh, tidak boleh. Kita dapat berkat itu datang dari Tuhan secara gratis. Kesehatan gratis dari Tuhan, ya. Biarpun saudara bisa bayar uang itu, ingat itu berkat dari Tuhan. Kita dilahirkan dalam keadaan bayi telanjang, tidak punya apa-apa, baju tidak punya, bisa punya rumah, bisa punya mobil, punya aset, punya kekayaan. Ingat, itu semua datang dari Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, tidak bisa saudara. Saudara lahir dari mana? Kan lahir ke bumi. Saudara dapat kekayaan dan keuangan dari mana? Kan dari bumi ciptaan Tuhan. Termasuk saudara bisa kerja keras, ya, bisa sehat. Itu siapa memberikan kesehatan? Itu datang dari Tuhan. Semuanya pokoknya datang dari Tuhan. Tidak boleh katakan kita datang dari kita. Ingat, kita bisa sehat, bisa bekerja. Otak kita hebat luar biasa. Ingat, itu semua datang dari Tuhan. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa terjadi. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Kalau ikuti firman Tuhan, hidup kita diberkati. Jangan sampai seperti mereka di ayat yang ke-9, ya. Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka. Tidak boleh melupakan janji Tuhan. Tidak boleh lupakan firman Tuhan, ya. Tapi mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup kita dijamah. Ini dalam pujian ini, Yesus jamah kehidupan kita. Mari biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Zaman Roh Kudus akan turun menyertai setiap kita, sehingga kita tampil beda. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati. Dan besok hari Senin, harinya di mana kita beraktivitas, dan saya percaya saya akan selalu berdoa, Bapak Ibu akan mengalami terobosan baru, akan mengalami berkat-berkat, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, hiduplah selaras dengan kehendak Allah. Tuhan jamah hidup kita, sehingga kita senantiasa menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, He touched me, amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul, amen, hallelujah. Something really happened, and now I know, since Jesus touched me and made me whole, semua telah berubah
Dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita kembali berjaga dan berdoa. Kita mau jadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang diciptakan Tuhan menjadi anak Tuhan yang baru, ciptaan yang baru. Sifat karakter lama kita buang dalam nama Yesus. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan dalam nama Yesus. Tidur dengan nyenyak Bapak Ibu ya. Besok bangun dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kita berhasil apa yang kita kerjakan. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.